Shalom Jemaat Tuhan, bertemu lagi dengan saya Gisel yang akan menyampaikan info pekan ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Laku Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa Halo teman-teman Youth, kita akan bersama beribadah dan berfellowship pada hari ini setelah ibadah raya selesai. Jadi jangan lupa datang ya. Mari mengadakan mesbah keluarga masing-masing dengan keluarga, teman, ataupun tetangga terdekat. Bagi jemaat yang rindu memiliki MK sendiri, dapat menghubungi Pendeta Muda Nathanael Kristanto. Ayo MK! Fellowship pria diadakan hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 pukul 6:30 malam di gereja, disertai dengan perjamuan kasih. Rumah doa setiap hari Rabu pukul 10:30 hingga 10:30 siang di gereja. Ibadah wanita diadakan hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 pukul 5 sore di gereja, disertai dengan perjamuan kasih. Doa persiapan ibadah raya setiap hari Sabtu pukul 11 hingga 12 siang di gereja.
Ibadah Raya Hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 pukul 8 pagi disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah anak pukul setengah 9 pagi di lantai 2 gereja. Fellowship pemimpin pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 pukul 5 sore di gereja. Seluruh pemimpin diwajibkan untuk hadir. Gereja akan mengadakan ibadah kemerdekaan pada tanggal 18 Agustus 2024 pukul 8 pagi di gereja. Setelah ibadah akan diadakan lomba 17-an dengan hadiah-hadiah menarik. Untuk itu diharapkan semua jemaat turut memeriahkan acara ini dengan menggunakan dress code merah atau putih. Untuk menambah kemeriahan, akan diadakan lomba yel-yel ucapan kemerdekaan yang dilakukan oleh masing-masing komisi. Mari setiap komisi bisa mempersiapkan yel-yel terbaik dan akan ditampilkan pada saat acara berlangsung. Merdeka! Kami mengucapkan selamat atas kelahiran Agatha Silvania Wibowo, putri pertama dari Bapak Wahyu Wibowo Haryadi dan Ibu Yusita Lusiska Simatupang yang lahir di Medan pada tanggal 16 April 2024. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun di minggu ini. Dahayu Betari Kilasinaga pada tanggal 24 Juli. Ibu Ambarwati Pamungkas pada tanggal 27 Juli. Deborah Rosa Juliana pada tanggal 27 Juli. Veronica Aliasa Putri pada tanggal 27 Juli. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kita telah menyaksikan info pekan ini. Tahun 2024, kuat dalam Kristus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat dan penuh sukacita ya, amin. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini dan masuk dalam hadirat Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama membaca ayat firman Tuhan. Nanti akan kita suarakan dengan keras ya, dengan penuh iman. Dalam hitungan ketiga, nanti kita akan membaca bersama-sama. Yang siap katakan amin. Amin. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sekali lagi. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Mari sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat untuk Tuhan kita yang baik. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama nyanyikan Saat Indah. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku Tuhan, bawa daku, erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Katakan dari hati yang terdalam. Saat ini
Yesus kekasih jiwaku, bawa daku Tuhan, bawa daku Erat dalam pelukanmu Yesus, erat dalam pelukanmu, untuk menikmati kasih Tuhan. menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Katakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Penuhi setiap kami Yesus. Penuhiku, ku rindu selalu Diam dalam bait Tuhan. diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Sama-sama katakan saat ini. Saat indah, ku berhadapan denganmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwa. Mari sama-sama pagi hari ini kita nikmati Tuhan. Bawa daku Tuhan Yesus. Bawa daku Erat dalam pelukan. erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Katakan
menyatakan syukur kita di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita masih bisa bernafas, kita masih bisa hidup pada pagi hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Tidak ada yang bisa kita sombongkan karena itu semua hanya dari Tuhan. Mari kita alami Tuhan pada pagi hari ini, mengucap syukur untuk segala kebaikannya dalam hal-hal kecil dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Kita sembah Tuhan Allah kita yang baik. Engkau sungguh-sungguh baik, Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami mau bawa hati kami, bawa hidup kami Tuhan Yesus ke dalam tangan Tuhan. Segala cita-cita kami, harapan kami Tuhan Yesus. Engkau Allah Bapa kami yang kami pegang janjinya Tuhan Yesus. Janjimu adalah ya dan amin bagi setiap kami. Kami bawa hidup kami, ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesus. Yes, bagi Yesus yang terindah. Katakan selamanya, selamanya ku menyembahmu, ku membawa
Yesus, kami siap memberikan yang terbaik hanya bagi nama Tuhan. Kami akan memberikan pujian kami, penyembahan kami yang terbaik. Biarlah Engkau Allah yang kami tinggikan, Engkau disenangkan oleh pujian penyembahan kami. Yang siap untuk memuji Tuhan, katakan amin. Berikan sorak-sorai sekali lagi yang paling dahsyat untuk Tuhan kita, Allah kita yang baik. Amin. Tuhan Yesus kita sangat baik ya. Saya selalu bilang Tuhan Yesus baik itu ya memang karena Tuhan Yesus itu baik ya. Tidak ada kata-kata lain gitu istilahnya. Untuk dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Masuk Gerbangnya Bersyukur. Karena Tuhan Yesus kita Allah yang baik. Amin. Tepuk tangan di atas kepala kita Bapak. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik. Boleh angkat tangan kita di atas. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan Yesus Kristus. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian. Puji dia. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati. Mari kita sama-sama naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yes Tuhan. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Saya mau lihat teman-teman yang benar-benar merasakan kebaikan Tuhan. Boleh angkat tangan, lambaikan tangan kita pagi hari ini. Kita memberikan tarian yang terbaik untuk nama Tuhan. Untuk sebab Tuhan baik itu mungkin nanti ke kanan dulu boleh, ke kiri dulu boleh. Tapi kita lambaikan tangan untuk Tuhan Yesus kita yang baik. Amin. Amin. Kita ulangi. Sebab Tuhan baik. Mana tangannya kita untuk Tuhan? Sebab Tuhan baik, Yes Tuhan. sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Amin. Tuhan Yesus
baik? Amin Bapak Ibu. Yang percaya Tuhan baik boleh lambaikan tangannya dong. Kasih tos kiri kanannya, katakan seperti ini. Aku diberi kuasa untuk menjadi pemenang. Aku diberi kuasa untuk menjadi pemenang. Haleluya. Mari lebih semangat lagi di hadapan Tuhan. Kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Tepuk tangannya yang terbaik. Terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kami memberi pujian kami yang terbaik hanya bagi Yesus. Sebab Allah yang hidup memberi kuasa bagi setiap kami Tuhan. Kami lebih dari pemenang. Haleluya. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Katakan bersama-sama. Pakai kuasa Raja mulia. Katakan. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Haleluya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, Bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan. merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari tepuk tangannya lebih lagi bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Diberi kuasa Raja mulia, menaklukkan musuh kita menang. di bawah kaki. Haleluya. Pakai kuasa Raja mulia. Sama serukan. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lebih lagi katakan bila Allah. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Mari boleh angkat tangannya, katakan bersama-sama. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, Kami beriman Tuhan. dalam Yesus Haleluya. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terima kasih Tuhan. Kau memberi kuasa bagi setiap kami untuk menjadi pemenang. Kami lebih dari pemenang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari lebih lagi di hadapan Tuhan bersama-sama. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh, lebih lagi di hadapan Tuhan. Sungguh besar Kau Tuhan. Besar Kau Terima kasih Bapa. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ya, sungguh terpujilah Engkau Tuhan, Raja segala raja. Amin. Oh, terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari yang mengasihi Tuhan, berikan kemuliaan, tepuk tangan, sorak-sorai yang terbaik hanya bagi Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari adik-adik sekolah minggu boleh maju ke depan. Kita mau bersama-sama persiapkan diri untuk bersekolah minggu ya. Anak-anak kecil Tuhan cinta, anak-anak besar Tuhan cinta, pemuda-pemudi Tuhan cinta, ibu bapak kakek nenek Tuhan cinta.
bapak, kakek, nenek, Tuhan cinta. Ya, kita mau bersama-sama bersatu dalam doa memberkati anak-anak sekolah minggu. Ibu Ambar. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur dan hormat boleh kami panjatkan kehadirat-Mu. Terima kasih untuk nafas hidup yang masih boleh kami nikmati. Terima kasih untuk sukacita dan berkat-Mu yang selalu baru yang boleh Engkau nyatakan atas setiap kehidupan kami. Di pagi yang indah ini kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu, di mana mereka sebentar lagi akan bersekolah minggu. Biarlah mereka bersuka-suka lewat pujian yang dinaikkan. Mereka boleh duduk tenang untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, sehingga setiap apa yang mereka boleh terima, boleh mereka remakan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Berkat-Mu tercurah atas orang tua mereka Tuhan. Berkat-Mu tercurah atas masa bermain dan masa belajar mereka, sehingga anak-anak-Mu ini Kau dapati setia sampai akhir hidup mereka. Terima kasih Bapak, Engkau begitu mengasihi kami, terlebih guru-guru yang ada Engkau pakai kami untuk boleh memberi yang terbaik lewat pelayanan yang kami lakukan buat Engkau Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Mari yang percaya bersama katakan amin. Amin. Selamat bersekolah minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita mau bersama-sama bersyafaat. Petugas syafaat boleh mempersiapkan diri. Dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus, karena ku cinta padamu, tak hanya memikirkan berkat yang Kau berikan, sungguh hanya karena ku mengasihimu, Yesus. Sungguh kami bersyukur kepadamu Bapa, karena pagi hari ini kembali kami boleh ada di dalam bait-Mu yang kudus. Kami bersyukur ini adalah anugerah Tuhan yang sungguh besar di dalam kehidupan kami. Dan rasa syukur kami ini pun kami naikkan kepadamu bagi bangsa dan negara kami. Kami sungguh bersyukur kami boleh ada di dalam satu negeri yang Tuhan berkati. Ada satu peribahasa berkata, gemah ripah loh Cinawi. Kami bersyukur itu Bapa, kalau kami boleh hidup di tengah-tengah bangsa ini yang Tuhan berkati. Dan saat ini kami seluruh sidang jemaat-Mu di tempat ini datang kepada Tuhan, mengedangkan tangan kami bagi bangsa kami sekali lagi. Biar berkat itu sungguh-sungguh Tuhan curahkan dari hari lepas hari, dari tahun demi tahun. Dan kami boleh menikmati kasih dan berkat Tuhan itu bagi seluruh bangsa dari Sabang sampai Merauke Bapak. Sehingga nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagungkan. Karena Engkau ada senantiasa memberkati bangsa kami. Kami selalu berdoa bagi bangsa ini Bapa. Dan kami juga berdoa bagi pemimpin-pemimpin bangsa kami. Dari daerah sampai pusat. Bapak, kami tahu ada banyak hal yang terjadi di negeri ini yang kadang membuat kami kecewa. Tetapi ketika kami berdoa dan berseru kepada Tuhan, Engkau menolong pemimpin-pemimpin kami. Engkau memberikan hikmat secara khusus kepada mereka Bapa. Kami tahu doa kami Engkau dengar Tuhan. Engkau akan memberikan sesuatu yang luar biasa bagi bangsa ini. Karena kami melihat Tuhan di dalam setiap doa-doa kami. Ada sesuatu yang akan Tuhan berikan. Ada sesuatu yang Tuhan akan kerjakan bagi negeri ini Bapa. Kami tahu Tuhan, ada sesuatu yang kami lihat. Terima kasih Bapa. Untuk itu, pagi hari ini kami seluruh sidang jemaat berdoa bagi pemimpin-pemimpin kami. Engkau taruh hati yang sungguh-sungguh takut akan Engkau. Sehingga Tuhan mereka boleh melihat, mereka boleh mendengar seruan kami. Mereka boleh sungguh-sungguh memperhatikan setiap keputusan-keputusan yang dibuat. Itu biarlah itu sungguh-sungguh datang daripada Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan kami Bapa. Sehingga roh persatuan dan kesatuan bangsa ini tetap boleh ada. Dan kami tetap boleh bergandengan tangan selalu mencari hadirat Allah. Memuji Engkau dan menyembah Engkau. Karena Engkau ada bersama bangsa ini. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan bangsa ini sekali lagi dalam tangan Allah. Damai sejahtera-Mu memenuhi bangsa kami.
Terima kasih Engkau selalu jagai bangsa kami Bapa. Terpujilah namamu Bapa, terpujilah namamu Yesus. Kami juga berdoa bagi kota tercinta kami, kota Salatiga. Kalau Engkau memberkati seluruh bangsa, terkhusus Engkau memberkati kota kami ini ya Bapa. Terima kasih Engkau memberikan kedamaian dari hari lepas hari. Dan biarlah ini boleh terjadi dan boleh dilihat oleh banyak bangsa, dilihat oleh banyak suku bangsa. Di sini ada nama Tuhan yang dimuliakan. Di kota ini ada nama Tuhan yang diagungkan. Karena kami selalu berdoa kepada Tuhan yang hidup. Allah segala Allah, Raja di atas segala Raja Bapa. Engkau memberkati kota ini. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati calon pemimpin yang akan kami pilih Tuhan. Engkau berikan kepada kami semua rakyat atau seluruh warga kota kami ini hati yang sungguh-sungguh takut akan Engkau sehingga kami boleh memilih apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kota ini semakin diberkati oleh Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Memberkati BKGS gereja di kota kami ini ya Bapa. Memberikan hikmat kepada seluruh pengurus yang ada. Ketua BKGS dengan seluruh timnya untuk mereka boleh bekerja semua untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Memberkati kami semua pada saat pagi hari ini Bapa. Sekali lagi kami membawa seluruh sidang jemaat-Mu ke dalam tangan Allah. Kami yang sudah hadir diberkati. Kami yang saat ini tidak hadir pun Tuhan lawat. Jika ada di antara mereka yang sedang sakit Tuhan jamah. Jika ada di antara mereka yang sedang susah Tuhan hiburkan. Jika ada di antara sidang jemaat-Mu yang saat ini sedang dalam duka cita. Tuhan Engkau menguatkan mereka Bapa. Engkau memberkati semuanya. Dan Engkau memberkati seluruh pelayan-pelayan gereja di tempat ini Bapa. Untuk kami boleh sungguh-sungguh bergandengan tangan satu dengan yang lain. Kami boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Melalui setiap pelayanan kami. Engkau taruh sungguh-sungguh hati yang terbeban untuk melayani pekerjaan-Mu. Dimanapun Engkau tempatkan kami Tuhan. Untuk melayani pekerjaan-Mu. Baik yang bermain musik mereka boleh bermain dengan penuh sukacita. Dengan hati yang takut akan Engkau. Membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Mereka yang memimpin pujian. Engkau berkati dengan roh sukacita. Membawa sukacita bagi jemaat-Mu. Dan ketika kami datang kami boleh pulang dengan sukacita. Engkau memberkati guru-guru sekolah minggu terkhusus. Engkau memberikan beban khusus di dalam hati mereka. Membawa generasi-generasi gereja kami dengan hati yang takut akan Tuhan. Karena mereka adalah generasi-generasi penerus kami Bapa. Engkau limpahkan hati yang sungguh-sungguh terbeban di dalam hati guru-guru sekolah minggu. Terima kasih untuk membawa satu perjumpaan yang sungguh-sungguh kepada Yesus. Kepada juru selamat mereka Bapa. Sehingga ada sungguh-sungguh perubahan terjadi bagi anak-anak sekolah minggu kami Bapa. Terima kasih Tuhan memberkati seluruh pelayan-pelayan yang lain. Baik itu tim-tim pengurusan yang lain. Baik itu youth, kaum wanita, kaum pria. Tuhan bahkan tim multimedia, Tuhan memberkati semuanya. Tim pengembalaan Tuhan berkati. Bahkan hari ini kami membawa hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau curahkan juga roh-Mu atasnya Bapa. Sehingga apa yang keluar dari lidah bibirnya itu adalah sungguh-sungguh yang daripada-Mu Tuhan. Meneguhkan hati setiap jemaat yang datang. Dan kami tetap boleh bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kami boleh semakin kuat di hadapan-Mu oleh karena Engkau memberkati mereka yang melayani pekerjaan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami tahu hari ini Engkau mendengarkan setiap doa-doa kami karena Allah kami adalah Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Ketika kami berseru kepadamu, Engkau mendengarkan kami Bapa. Engkau mendengarkan kami dan Engkau menjawab kami. Kami percaya itu. Iman kami percaya Engkau ada bersama kami. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita. Seringkali kita datang kepada Tuhan dengan membawa sungut-sungut beban permasalahan kita di hadapan Tuhan. Namun saat ini Tuhan mau bilang, mari anakku datang kepadaku.
Aku akan melegakan hatimu. Aku butuh hatimu. Mari berikan hatimu penyembahanmu yang terbaik bagi Tuhan. Sebab itu satu-satunya alasan Tuhan memberkati kita. Menyenangkan hatinya, itu yang menjadi kerinduan Tuhan bagi setiap kita. Mari dengan segenap hati di hadapan Tuhan. Seringkali ku datang Tuhan hanya karena sejuta keluhan. Seringkali ku lupa Tuhan, seharusnya ku datang dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus karena ku cinta padamu. Tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, sungguh hanya karena ku mengasihimu, Yesus. Mari yang rindu mengasihi Tuhan, saya jemput untuk bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kerinduan setiap kami Bapa. Seringkali aku berdoa hanya karena tak ingin dicela. Namun kini ku sadar Tuhan, seharusnya ku datang. Mari dengan segenap hati, dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus karena ku cinta padamu. Tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, sungguh hanya karena ku mengasihimu, Yesus. Dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus karena ku cinta padamu. Tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, sungguh hanya karena ku mengasihimu, Yesus. Dengan segenap rindu dari lubuk. Mari yang rindu mengasihi Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ini hati kami Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Kami mau menyenangkan hatimu Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus karena ku cinta padamu. Tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, sungguh hanya karena ku mengasihimu, Yesus. Dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus karena ku cinta padamu. Tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, sungguh hanya karena ku. Sekali lagi kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Inilah ungkapan hati kami Tuhan. Biarlah segenap hati kami mau datang kepadamu Tuhan pagi hari ini. Ini kerinduan hati kami untuk menyembah-Mu Yesus. Hasrat yang tulus karena ku cinta
pujian ini dengan sungguh-sungguh. Yesus, dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus, karena ku cinta padamu, tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, sungguh hanya karena ku mengasihimu. Sungguh hanya karena ku mengasihi Yesus, sungguh hanya karena ku mengasihimu. Sungguh Yesus, sungguh hanya karena ku mengasihimu. Yesus, biarlah setiap hati kita yang mengasihi Yesus, mari kita datang kepadanya dengan hati yang tulus. Berikan hatimu pagi hari ini, kita angkat pujian bagi Dia. Kami naikkan pujian bagimu Yesus. Terima kasih Tuhan. ini hidup kami Tuhan, Kami bermazmur ini bagimu. penyembahan kami Kami Tuhan. tinggikan Engkau Yesus. Kami beri hanya Ini bagi rindu kami Yesus. Ini rindu kami. Haleluya. Hasrat kami rindu Yesus, akan hadirat-Mu Tuhan. Penuhi tempat ini dengan hadirat-Mu ya Bapa. Penuhi kami dengan di roh-Mu. tempat ini. Penuhi Haleluya. sekarang. Hati kami merindukan Hanya Engkau Yesus, bagaikan jiwa yang kering menanti hanya datangnya Engkau Yesus, Gloria Rabba yang Sikri, kami Rabba tinggikan di Shakara, tempat Shakara, ini. Kami muliakan Engkau. Ya Rabba, Rabba, ya Rabba, Haleluya. Gloria Takara Basidi Kiara Baraba Shakara Bashakana Nama ya Rabba ya Gloria Yesus. Haleluya. Haleluya. Kasih-Mu besar Oh, Tuhan, kasih-Mu besar Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Ini kerinduan kami. Bukan saja kami datang kepadamu Tuhan dengan sejuta keluhan. Bukan saja kami datang kepadamu hanya karena berkat. Tapi kerinduan kami menyenangkan hatimu Bapa. Saat pagi hari ini Tuhan, biarlah Engkau melihat hati-hati kami Bapa. Tulus mengasihi Engkau. Kami mencari wajah-Mu Tuhan. Kami mencari hati-Mu. Kami bukan saja mencari berkat-Mu Tuhan. Mari Bapa, bajak hati kami pagi hari ini Yesus. Biarkan hati kami Tuhan seperti tanah yang subur. Ketika benih firman-Mu ditaburkan Tuhan akan bertumbuh, bahkan menghasilkan buah Bapa. Saat pagi hari ini Tuhan kami rindu mendengarkan firman-Mu Yesus. Biarlah Tuhan Kau urapi hamba-Mu, Kau urapi seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Berikan telinga seorang murid Bapa untuk kami belajar bersama firman-Mu Yesus. Biarlah firman ini akan menuntun kami, mengajar kami untuk lebih lagi mengasihi Engkau, hidup berkenan kepadamu Bapa. Bentuk hati kami saat ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Shalom. Apa kabar? Luar biasa, amin. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Pagi hari ini adalah hari yang luar biasa buat kita semua. Kita merasakan hadirat Tuhan, kita merasakan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, minggu ini adalah minggu yang terakhir berbicara tentang karakter. Kita sudah belajar karakter, apa itu karakter dan lain sebagainya ya. Tetapi saya tidak akan bosan membagikan tentang karakter kepada kita semua ya. Karena saya juga masih belajar mengenai karakter. Setiap kita anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, Tuhan inginkan kita memiliki karakter seperti Kristus.
judul pagi hari ini saya ingin memberikan tema khotbah membangun karakter Kristus. Nah, kita akan melihat definisi karakter terlebih dahulu ya. Definisi karakter, kita sudah tahu bahwa karakter itu adalah sifat, watak, tabiat, perilaku atau kepribadian, kita sudah tahu. Nah, karakter menurut Kristus, menurut Alkitab adalah menjalani hidup kita ini sesuai dengan firman Tuhan. Takut akan Tuhan, memiliki sikap yang takut akan Tuhan dan berusaha menyenangkan hatinya ya. Nah, di dalam Roma 8 ayat 29, di sana dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi sulung di antara banyak saudara. Jadi Yesus adalah yang sulung di antara kita. Oleh sebab itu kita harus belajar teladan, belajar karakter daripada Yesus. Nah, membangun karakter ini tidak mudah. Ini perlu proses. Kita sudah tahu dan kita sudah pelajari dari khotbah Ibu Gembala ya beberapa minggu yang lalu tentang karakter juga. Nah, kembali tadi ya, saya belum membaca ayatnya di situ 1 Petrus 2 ayat 23. Bagaimana cara kita membangun karakter Kristus? Kita akan membuka di dalam 1 Petrus 2 ayat 23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Luar biasa sekali. Dari firman Tuhan yang kita baca saat ini, kita melihat teladan Kristus yang Yesus berikan, ajarkan kepada murid-muridnya, kepada kita semua. Ketika Yesus dicaci maki, ketika Yesus disiksa, dianiaya, dirudai, dipukul, disiksa dan lain sebagainya. Firman Tuhan katakan, ia tidak membalasnya. Dan dengan apa? Dengan caci maki. Kemudian ketika Yesus menderita, ia tidak mengancam. Tetapi Yesus menyerahkannya semua itu kepada Bapanya yang di surga. Bahkan ketika dia mati di kayu salib, Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi kita belajar dari karakter Kristus ini dalam hal apa? Kita tahu bahwa Allah itu adalah kasih. Jadi karakter Kristus yang paling utama adalah kasih. Allah sama dengan kasih. Kasih sama dengan Allah. Jadi identik, Yesus identik dengan kasih. Yesus identik dengan kasih itu ya, Bapak Ibu. Saya akan cepat ya. Nah, ada 3 unsur pembentukan karakter ya. Ada 3 unsur pembentukan karakter. Saya mencatat ada 3 unsur di sini ya. Mungkin ada begitu banyak unsur-unsur. Tapi saya akan membahas 3 hal ini ya, yang sangat penting. Yang pertama, hereditas. Hereditas itu apa? Unsur yang dibawa atau diwariskan dari orang tua kita melalui apa? DNA. Jadi sifat-sifat bawaan dari orang tua itu turun kepada anaknya. Ada seperti istilah apa? Ungkapan like father, like son, ya kayak gitu ya. Jadi buah jatuh tidak jauh dari tukang rujak. Tidak ya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Jadi tidak mungkin jauh, sifat dari anaknya itu tidak mungkin jauh dari orang tuanya, seperti itu ya. Nah, kita melihat ada sebuah penelitian yang dilakukan terhadap keturunan dari Jonathan Edwards. Tahu Jonathan Edwards? Seorang pengkhotbah terkenal pada masanya ya. Yang merupakan hamba Tuhan. Dan Max Jukes, penganut ateis. Keduanya hidup di New York dan tinggal di daerah yang sama pada tahun yang sama ya. Pada tahun yang sama, menurut A. Winship, A Study in Education and Heredity tahun 1900 mengungkapkan bahwa dari 1029 orang keturunan Max Jukes ini ya, di situ terdapat
mengungkapkan bahwa 1.229 orang keturunan Mesjuk itu, 300 dari mereka meninggal secara prematur. 100 orang masuk penjara, masing-masing sekitar 13 tahun. Sekitar 100 orang menjadi pemabuk dan selebihnya hidup dengan moral yang rusak. Jadi keturunannya itu, garis keturunannya itu tidak ada yang benar. Ya. Sedangkan kita melihat dari 729 keturunan Edwards, 300 orang menjadi pengkhotbah. Kemudian apa? 65 ya? 65 orang menjadi dosen, 18 menjadi pemimpin universitas, 60 penulis buku, 3 anggota Kongres Amerika Serikat dan 1 wakil presiden Amerika Serikat yaitu Aaron Burr kayak gitu ya. Aaron Burr. Nah, semasa hidupnya Jonathan Edwards mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anaknya. Itu harus digarisbawahin ya. Semasa hidup Jonathan Edwards mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anaknya dengan tegas dan disiplin. Ia dan istrinya juga menjadi teladan hidup bagi anak-anaknya. Dan Tuhan pun menggenapi janjinya tentang keturunan orang benar akan dipelihara oleh Tuhan. Nah, maka sesuai dengan firman janji Tuhan, mereka akan dipelihara Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam Mazmur 112 ayat 2, anak cucunya akan dihormati di mana-mana. Karena keturunan orang-orang baik mempunyai warisan yang istimewa. Amin. Keturunan orang-orang baik, karakter yang baik, mempunyai karakter seperti Kristus. Mereka akan mewarisi sesuatu yang istimewa kepada keturunannya. Anak cucu mereka itu akan dihormati di mana-mana. Ini janji firman Tuhan. Ini sesuai dengan penelitian ya. Nah, jadi yang kedua ya, ini tadi yang pertama ya, sifat keturunannya. Yang kedua itu, unsur yang membentuk karakter itu adalah komunitas. Lingkungan dan pergaulan memiliki unsur yang sangat penting dalam pembentukan karakter seseorang. Di dalam Mazmur 1, ayat 1 ya. Di dalam Mazmur 1 ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Berbahagialah mereka. Jadi komunitas itu, kalau kita mau memiliki karakter yang baik, carilah komunitas yang benar, amin. Komunitas di dalam gereja, seperti apa? Di dalam gereja ada FA, ada Komsel, ada MK, kemudian persekutuan-persekutuan yang lain. Kalau orang-orang muda itu di dalam komunitas apa? Youth, pemuda remaja dan lain sebagainya. Ini sangat penting, komunitas ini sangat penting sekali untuk membawa kita memiliki karakter sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan Kristus. Jadi kalau komunitas kita tidak benar, kalau kita berkumpul dengan orang-orang mabuk, lama-lama kita akan terkontaminasi dengan mereka. Kita akan ikut-ikutan mabuk. Kemudian kalau kita berkumpul dengan orang-orang judi, percayalah kita akan ikut judi. Seperti itu ya. Ingat ya. Seperti itu. Jadi kalau komunitas ini sangat mempengaruhi suatu pembentukan karakter. Kemudian apa? Rutinitas. Rutinitas ini juga mempengaruhi kehidupan kita, karakter kita, kebiasaan kita sehari-hari, apa yang kita lakukan, dan lain sebagainya. Nah, di dalam Keluaran 14 ayat 12, di sana dikatakan, bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun. Seperti bangsa Israel, mereka sudah terbiasa hidup berapa tahun di Mesir? Ratusan tahun ya kali. 400. Ya kurang lebih saya tidak tahu ya. Mereka lama diperbudak pada waktu itu. Mereka menjadi budak di Mesir. Mereka terbiasa, karakter mereka pun terbiasa menjadi seorang budak di Mesir.
Sampai ketika Tuhan membawa mereka keluar dari tanah Mesir, mereka masih berpikiran seperti seorang budak. Karakter mereka, karena kebiasaan mereka diperbudak pada waktu itu, sehingga karakter mereka pun seperti seorang budak. Makanya kebiasaan-kebiasaan itulah Tuhan mau kita memiliki, bukan karakter seorang budak. Kita ini anak-anaknya, amin. Kita sudah dimerdekakan oleh Kristus. Kita harus membangun kehidupan kita ini supaya memiliki karakter Kristus, amin. Karunia kita boleh hebat dan lain sebagainya. Tetapi karakter itu sangat penting sekali, amin. Seperti Ibu Gembala, saya selalu ingat perkataan yang disampaikan Ibu Gembala ya. Karakter kita itulah yang akan membawa kita ke surga, bukan karunia kita. Seberapa hebat kita menyanyi, seberapa hebat kita bermain musik, seberapa hebat kita menyampaikan firman Tuhan, itu tidak terlalu penting di hadapan Tuhan kalau dia memiliki karakter yang buruk. Amin. Makanya firman Tuhan katakan, di akhir zaman banyak orang berseru, Tuhan, 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 aku sudah bernubuat, aku sudah melakukan ini dan itu, aku sudah melayani. No, di hadapan Tuhan, karunia itu akan ditinggalkan di muka bumi. Tuhan mau melihat karakter kita. Apakah karakter kita benar-benar murni di hadapan Tuhan? Apakah karakter kita seperti Kristus? Penuh dengan kasih. Ketika kita mengalami ketidakadilan, kita diejek, kita difitnah, kita mengalami sesuatu yang tidak enak dalam hidup ini. Bisakah kita untuk tidak membalas hal-hal demikian? Saya ingat sekali ketika saya di Kalimantan ya, pada waktu itu saya diminta tolong oleh gembala di sana di pedalaman ya untuk menarik uang. Artinya demikian, jemaat itu meminjam uang kepada gereja seperti itu ya. Nah, sudah bertahun-tahun tidak bisa diambil uangnya, sangat sulit sekali. Jadi dia meminta saya untuk datang dan saya ngomong, saya minta seorang bapak tua majelis menemani saya. Oke. Baru sampai menginjak kaki, kita sudah diusir. Luar biasa. Benar kata orang itu. Yang utang itu lebih garang, benar. Ini kejadian. Kami diusir. Sana pergi, sana katanya. Saya tidak punya uang, saya tidak mau bayar, saya tidak punya uang. Lebih galak. Padahal belum kita berkata mengenai utang. Dia sudah tahu. Tetapi saudara tahu tidak? Ketika beberapa hari kami mendengar bahwa dia pun diusir oleh orang-orang kampung di tempat itu. Karena apa? Karena ibu ini dia memiliki usaha kalau di pedalaman itu dinamakan kafe ya. Kafe itu seperti kafe kecil, bukan yang seperti kota-kota, tidak. Di sana disebut kafe itu mereka menjual minuman, nanti menyalakan lagu dan lain sebagainya. Kalau di orang Batak itu seperti tua-tua itu seperti itu ya. Seperti itu ya, kafe-kafe tua-tua kayak gitu. Nah, seperti itu mereka di pedalaman banyak sekali. Akhirnya ketika itu terjadi, ada warga di situ mabuk. Tidak lama dia diusir oleh orang kampung. Nah itu benar. Jangan membalas sesuatu yang mungkin menyakiti hati kita. Serahkan semua itu kepada pembelaan Tuhan. Amin. Pembelaan Tuhan. Ingat, bahkan gereja di sana dilempar batu. Tidak masalah. Ambil batunya kita doain. Semoga yang melempar batu ini bertobat. Seperti itu kan? Bukan artinya kita mengambil batu kemudian kita lemparin dia lagi. Kita tidak akan menjadi contoh, tidak akan menjadi berkat. Seperti itu. Sampai jemaatnya sana kan ini ya. Tabiatnya ya memang perlu pergumulan. Jadi gimana Bapak Bendera? Apa kita serang mereka? Jangan. Tidak boleh, kita doain saja mereka ya. Nah itu seperti itu ya. Jadi kalau seorang pemimpin atau gembalanya juga mengikuti keinginannya. Mari kita serang dia, udah habis ya sudah ya. Oleh sebab itu kita yang dewasa harus mengajarkan mereka karakter Kristus. Jangan. Yesus mengatakan ketika orang menampar kita, pipi kanan kita, berikan pipi kiri. Bukan ya, ini bukan berbicara fisik, ditampar beneran, tidak ya. Artinya ketika kita mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan
ditampar pipi kanan seperti itu ya. Berikan pipi kiri. Kita tetap mengasihi dia. Kita tetap mengasihi dia. Kalau firman Tuhan katakan itu seperti apa? Menumpuk bara api di kepalanya itu tadi. Jadi dia tidak panas hati lagi. Bapak ini saya sudah menyakiti dia berulang-ulang, tetapi dia tetap mengasihi saya, tetap perhatian, tetap peduli dengan saya. Lama-lama sifatnya, karakternya itu akan diubahkan. Amin. Kita tunggu waktu saja, kita serahkan semuanya kepada Kristus. Seperti itu. Nah seperti ini ya. Apa mungkin bagi kita untuk mengubah karakter buruk atau negatif itu dalam hidup kita? Mungkin tidak? Sangat mungkin jawabannya, pasti ya. Sangat mungkin untuk kita mengubah karakter buruk kita atau negatif itu. Nah dengan apa? Nah seperti ini ya. Jadi karakter kita yang buruk itu sangat mudah sekali diubah oleh Kristus Yesus. Yang harus kita lakukan adalah pikirkan apa yang benar terlebih dahulu. Karena dari pikiran itulah akan keluar perbuatan. Kalau pikiran kita jahat, maka yakin dan percaya perbuatan kita akan jahat. Benar tidak? Kalau pemikiran kita, mencuri, saya mau mencuri. Yakinlah dia akan mencuri. Perbuatan, memikirkan dimulai dari pikiran. Pikiran orang hendak apa? Merampok, membunuh dan lain sebagainya. Itu dimulai dari pikirannya. Jahat, pikiran jahat akan menghasilkan perbuatan yang jahat. Akhirnya karakternya pun akan menjadi buruk seperti itu ya. Pikirkan apa yang benar. Di dalam Filipi 4 ayat 8 di sana dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar firman Tuhan katakan, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kewajiban dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Ini Rasul Paulus katakan, supaya apa? Semua yang baik itu ada di dalam pikiran kita, maka tidak ada niat atau tidak ada perbuatan yang buruk akan terjadi, amin. Karena di dalam pikirannya itu kita memikirkan segala sesuatu yang manis, segala sesuatu yang baik, seperti itu ya. Jadi kalau seandainya, saya kok sudah lama tidak berjudi, ini contoh ya. Dalam pikiran kita, tidak boleh, judi ini dosa, Tuhan tidak suka ini. Pikirkan segala hal-hal yang baik, maka kita tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar firman Tuhan. Amin. Kemudian saya akan cepat ya. Kemudian ucapkanlah perkataan yang memberi semangat, membangun motivasi. Di dalam Amsal 16 ayat 24 di sana dikatakan, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Jadi kalau perkataan kita itu manis, menyenangkan, membangun orang, itu sama seperti sarang madu, enak sekali seperti itu ya. Coba kalau, makanya di dalam keluarga kalau perkataannya itu menyakiti, itu gempar pasti keluarganya bisa cekcok ya dan lain sebagainya. Jadi perkataan yang menyenangkan, yang membangun itu manis, seperti sarang madu bagi hati dan obat bagi tulang. Obat bagi tulang. Jadi memberikan semangat yang baru. Seperti itu. Nah kemudian apa? Nah ini sudah dibahas oleh Mas Kris ya. Respon yang baik, respon yang benar itu sangat penting. Menanggapi segala sesuatu. Makanya di dalam 1 Petrus 2 ayat 24 itu respon Yesus yang luar biasa. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Ketika dia disiksa, difitnah sesuatu, dia tidak membalasnya. Itu adalah respon hati yang luar biasa, yang baik sekali ya. Nah, kita harus mengalami perubahan. Metanoia dalam bahasa Yunani, itu adalah perubahan pola pikir, akal budi, hati, dan cara hidup kita ke arah yang lebih baik. Amin. Jadi kita harus berubah. Kalau kita memiliki karakter-karakter yang tidak baik saat ini, karakter yang buruk, suka mudah meledak-meledak emosi, suka menggosipi orang, seperti tadi kan perkataan kan, suka menggosipi orang. Kemudian apalagi karakter yang buruk? Kebencian, iri hati, sakit hati, dendam, itu merupakan karakter-karakter yang buruk.
Oleh sebab itu datang kepada Kristus pagi hari ini, kita minta Tuhan ubah hati kita. Kita minta Tuhan mengubah sifat-sifat kita, karakter-karakter buruk kita itu. Di dalam Kristus Tuhan akan ubah menjadi yang baru, amin. Metanoia. Nah ini satu gambaran yang luar biasa. Tahu ini saudara? Bapak Ibu pernah melihat ini? Ini terkenal loh di YouTube. Nah ini memang preman ya, kelihatan mukanya, casingnya itu waduh menakutkan sekali. Ini adalah namanya preman tembel ya. Tapi nama aslinya itu Khairul Anwar. Dia waktu itu hidupnya sungguh sangat hancur sekali. Hidupnya penuh dengan dosa. Semua dosa sudah dilakukannya katanya. Dia mabuk-mabukan, narkoba, pengedar narkoba, kemudian apa? Pembunuh, pergaulan bebas. Dia memiliki istri kalau tidak salah 13. Luar biasa sekali. Hancur, benar-benar bejat hidupnya. Dia katakan seperti itu. Lihat, karakternya sangat buruk sekali. Nah, tapi ketika dia sembahyang, Bapak Ibu, dia sembahyang, dia merenung dalam dirinya, dia katakan, untuk apa saya hidup katanya. Saya ini sudah capek Tuhan. Ini Tuhan yang sana ya, dia kan lagi sembahyang ini. Dia dari agama seberang. Saya ini sudah capek Tuhan, sudah keluar masuk penjara. Saya ini sudah jenuh dengan hidup. Sudah capek, sudah takut saya dikejar-kejar polisi dan lain sebagainya. Akhirnya dia mendengar suara, ada satu suara ketika dia sedang sembahyang itu ya. Dia mendengarkan suara, ikutlah aku. Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Wah, dia mendengarkan suara itu. Ketika dia mendengarkan suara itu, dia mulai belajar. Siapakah yang berkata-kata itu kepadanya? Akhirnya hidupnya pun diubah oleh Kristus. Mengalami metanoia. Perubahan 180 derajat. Dari seorang preman yang ditakuti di kota Malang. Sangat ditakuti. Semua orang tahu kehidupannya. Nah, diubah oleh Kristus. Mengalami metanoia ya. Nah ini lihat saudaraku. Tuh. Akhirnya dia bertobat menjadi seorang yang ganteng ya. Lihat sekali. Perbedaan jauh sekali. Yang masa lalunya itu menakutkan. Kemudian diubah oleh Kristus. Hidupnya menjadi sesuatu yang luar biasa bagi Kristus. Dia melayani, dia membaptis masal 3 desa. Dan semua orang menerima Kristus. Lihat kesaksiannya, Bapak Ibu bisa melihat di YouTube kesaksiannya luar biasa sekali. Preman tembel Edan dinamain. Diubah oleh Tuhan menjadi seorang pendeta. Dan pelayanannya luar biasa sekali. Dia menjadi berkat. Bukan saja bagi teman-temannya yang masa lalu, tetapi dia membawa jiwa-jiwa bagi Kristus. Ketika karakter buruk kita diubah oleh Kristus, hidup kita akan berdampak, bernilai. Amin. Amin. Nah, ini saya tidak mengadakan surat ya. Ini hanya ilustrasi. Nah, Bapak Ibu, tahu saudaraku? Ini botol ya. Jadi botol ini kalau diisi air harganya berapa? 3.000 ya. 3.000 benar 3.000. Tapi kalau misalnya botol ini kita isi jus misalnya, jus apa ya? Jus buah lah ya. Harganya berapa? Kurang lebih mungkin 10.000 kita hargai, 10.000 seperti itu. Harganya 10.000. Kemudian kita isi dengan madu. Harganya berapa? Bisa ratusan ribu ya. Anggap aja ratusan ribu seperti itu. Botolnya sama ya. Nah, ketika kita mengisi botol ini dengan anggur yang paling enak, asli, mahal, bisa mencapai berapa? Bisa tebak? Miliaran. Wow, kaget kan? Saya aja kaget. Bisa mencapai 4 miliar, 4M. Nama anggur itu adalah Armand de Brignac Rose tahun 2013. Harganya 4 miliar. Saudara bisa bayangkan, botolnya sama. Tetapi yang menjadi pembedanya apa? Isinya seperti itu. Jadi casing kita semua ini memiliki casing yang sama.
Hati kita sama. Tetapi yang menjadi pembedanya adalah isinya. Karakter kita itu yang menjadi pembeda. Apakah karakter kita seperti Kristus atau seperti seorang preman yang suka marah-marah, yang suka mencaci maki orang dan lain sebagainya. Itu yang menentukan karakter kita, isi yang ada di dalam hidup kita ini. Itu yang menentukan. Botolnya sama, tetapi nilainya, isi yang di dalamnya itu yang membuat botol ini bernilai. Amin. Kira-kira kalau saya ganti, saya isi dengan air comberan, berapa harganya? Tidak ada harganya selain dibuang. Seperti itu ya. Jadi sama seperti itu. Jangan kita isi hati kita dengan comberan, dengan kepahitan, sakit hati, dendam, iri hati, semua itu sampah. Saya pernah sampaikan, semua itu sampah di hati kita dan itu akan menyebabkan sakit penyakit di dalam hidup kita. Nah, ilustrasi yang kedua ya. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih, saya suka sekali ilustrasi ya, supaya mudah dimengerti seperti itu. Jadi, ini hati kita ibarat ya. Ini hidup kita seperti itu ya. Hidup kita ini seperti ini. Sebentar ya. Ini harus kerja keras ini. Bapak Ibu tahu hidup manusia itu, kita dilahirkan manusia itu sudah ada benih dosanya. Saya ibaratkan seperti ini ya. Ini benih dosa. Ini hidup manusia itu penuh dengan benih dosa. Jadi manusia, anak kecil seperti Bapak Gembala sudah pernah sampaikan, anak kecil itu tanpa diajarin berbohong dia bisa berbohong. Benar tidak? Karena sudah ada benih dosa di dalamnya. Ada benih dosa. Nah, ketika dia semakin bertumbuh besar, dewasa dan lain sebagainya. Kemudian karena pergaulan seperti itu ya. Aduh, agak repot ya. Harusnya pakai wires itu ya. Iya. Terima kasih. Jadi, seperti yang saya sampaikan tadi, ini benih dosa, tadi ya, hereditas tadi, gen, sifat-sifat yang dibawakan oleh orang tua kita. Kemudian karena komunitas kita tidak benar, komunitas kita yang rusak, akhirnya hidup kita menjadi hati kita menjadi gelap, hitam. Apalagi, iri hati mungkin, sakit hati, dendam, kepahitan, memenuhi hati kita. Hati kita menjadi kotor, hati kita menjadi rusak. Karakter kita buruk di hadapan Tuhan, seperti itu ya. Ini, seperti ini. Kemudian kita percaya bahwa ketika kita berubah, kita mengenal Kristus seperti tadi ya. Preman tembel tadi, dia mengenal Kristus, maka hidupnya pun dia datang kepada Kristus. Hidupnya dipenuhi oleh kasih Kristus. Sudah jadi putih? Belum, ini merupakan proses seperti Ibu Gembala katakan bahwa proses karakter itu tidak secara instan. Tetapi perlu waktu, datang terus kepada Yesus. Amin. Kasih Yesus memenuhi hati kita. Kemudian apa lagi? Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera. Kemudian ada apa lagi? Kelemah lembutan, kesetiaan. Apa lagi? Kemurahan hati, dan lain sebagainya. Kita terus harus datang kepada Kristus ya. Kalau kita menjauhi Kristus, menjauhi Yesus, kita akan masuk ke sini lagi, maka hati kita akan menjadi gelap lagi seperti itu ya. Oleh sebab itu kita harus tetap di dalam hadirat Tuhan. Ada di dalam kasih Kristus, maka hidup kita akan terus diterangi oleh kasih Kristus. Amin. Amin. Hati kita akan menjadi bening. Seperti itu ya gambarannya ya. Tangkap? Nangkep, haleluya, puji Tuhan, sudah mengerti ya. Jadi kayak jual obat ya di pasar ya. Seperti itu ada uji cobanya. Tapi puji Tuhan bisa diterima oleh kita ya dengan ilustrasi seperti ini. Jadi hati kita seperti yang saya katakan tadi sebuah botol itu bernilai kalau karakter kita baik atau buruk itu tergantung daripada apa yang kita isi di hati kita. Kalau kita isi kebencian, kita isi iri hati dan lain sebagainya, maka kita akan memiliki karakter yang buruk di hadapan Tuhan.
Oleh sebab itu makanya penting kita memiliki hubungan yang intim dengan Kristus. Hubungan yang selalu setiap hari kita harus bangun. Supaya apa? Supaya karakter Kristus itu terus memenuhi hati kita. Membuat hati kita itu bersih, murni. Memiliki karakter seperti Kristus ya. Nah ini sebagai yang terakhir. Di dalam Amsal 23 ayat 7. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Ya benar ya. Ayat 7a. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Kalau di King James Version ya. Karena seperti yang dia pikirkan dalam hatinya, demikianlah dia. Jadi apa yang dia pikirkan, demikianlah dia. Seperti yang saya katakan. Kalau kita memikirkan jahat, maka akan keluar hal yang jahat dalam hidupnya seperti itu. Jadi pembentukan karakter itu dimulai dari hati terlebih dahulu ya. Dari hati. Ya ini ya, dari hati. Kemudian hati ini kepikiran kita. Kemudian kita merenungkan, pemahaman ini merenungkan. Apakah benar yang kita lakukan seperti itu ya. Kemudian ini menghasilkan kebiasaan, perilaku. Dan akhirnya karakter. Jadi kesimpulannya, hati kita harus baik dan benar di hadapan Tuhan. Ya, disucikan oleh darah Yesus. Sehingga membentuk pikiran yang baik, pemahaman yang benar, kebiasaan dan perilaku sesuai firman Tuhan, dan akhirnya membentuk karakter seperti Kristus. Amin. Jadi dimulai dari hati. Hati kita harus beres dulu di hadapan Tuhan. Kalau kita memiliki karakter yang buruk, kita datang kepada Tuhan. Tuhan, saya memiliki karakter yang buruk. Saya mudah emosi, saya mudah mencaci maki dan lain sebagainya. Saya suka memfitnah orang dan lain, datang kepada Yesus. Yesus akan mengubah hati kita. Yesus akan memberikan kasih dalam hati kita. Sehingga kita akan menjadi mengasihi orang-orang di sekitar kita. Inilah karakter Kristus. Karakter Kristus itu harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Yaitu penuh dengan kasih, amin. Itu intinya, penuh dengan kasih. Kalau kita dapat mengasihi orang-orang di sekitar kita, maka orang akan melihat kasih Kristus itu ada di dalam hidup kita. Amin, berkebenaran firman Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan, biarlah kiranya memberkati kita. Saya undang WL Singer, pemusik. Kita naikkan pujian. Pulihkan, pulihkan. Biarlah hati kami berkenan kepadamu ya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami buka hati kami, hidup kami. Kami mau membangun hidup kami agar kami memiliki karakter seperti Kristus. Haleluya Yesus. Tuhan ini rinduku, Tuhan ini rinduku. Katakan sungguh-sungguh, ubah hatiku, ubah hatiku seperti hatimu. Kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni. Bentuk hatiku selalu, biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu.
kekudusan-Mu memenuhi kami Tuhan. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, Serupa dengan gambar-Mu. Sucikan Saya undang kita semua pakai berdiri, naikkan pujian ini sungguh-sungguh. Ubah hatiku Tuhan. seperti Hati-Mu kudus berkenan, kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan-Ku. Sekali lagi naikkan pujian ini. Ubah hatiku ya Tuhan. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Amin Yesus. Inilah yang terlibat kami Tuhan. Kudus berkenan Ubah setiap hati kami seperti yang Kau mau ya Bapa. bagaikan emas yang murni, bentuk hati-Mu. Oh Yesus. Biar Ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan-Ku, kuduskan hatiku, Sucikan-Ku, kuduskan hatiku Tuhan. Sucikan-Ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Haleluya. Mari kita sembah Dia pagi hari ini. Kami datang kepadamu pagi hari ini Yesus. Ini hati kami Tuhan. Ini hati kami ya Bapa. Jauh dari kesempurnaan Tuhan. Sempurnakan kasih-Mu di dalam hati kami. Ubah hati kami Yesus seperti yang Kau inginkan. Bentuk kami Tuhan, bentuk hati kami. Biar hidup kami menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Hidup kami menjadi terang, menjadi garam Tuhan, berdampak Tuhan bagi kerajaan Yesus.
Yesus yang mengubah hati kita menjadi baru, menjadi ciptaan yang baru, menjadi manusia yang baru, manusia yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga kita dapat melakukan firman Tuhan, menyukakan hatinya setiap waktu, setiap saat. Kita melakukan firman-Nya, karena itu yang Tuhan mau. Karakter kita, karakter seperti Kristus. Haleluya. Gloria takara wasikiriya wasyada wasyada. Glory Yesus. Haleluya. Haleluya. Ubah hatiku seperti hatimu. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan padamu. Sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Ubah hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan padamu. Sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Sucikan ku. Biarlah kami boleh terus membuka kehidupan kami, hati kami untuk fokus itu, sehingga kami boleh memiliki karakter Kristus dalam setiap perkara, dalam segala hal apapun yang Tuhan izinkan. Biar kami boleh menyadari semua itu menjadi sebuah sarana yang Tuhan izinkan untuk membentuk kami, baik keluarga kami, tempat di mana kami boleh melayani, tempat di mana kami boleh bekerja, dimanapun Tuhan. Dalam situasi apapun kami boleh belajar memandang segala sesuatunya Tuhan izinkan menjadi sebuah sarana untuk membentuk hidup kami, dan ajar kami, mampukan kami boleh menyikapi, meresponi segala sesuatu sesuai dengan firman Tuhan, sehingga kami boleh terus makin dibentuk serupa dengan Engkau lewat setiap pencobaan, lewat setiap ujian, setiap masalah apapun. Kami tahu isi hati Tuhan, tujuan daripada Tuhan, kami boleh naik tingkat, naik level, makin hari makin serupa dengan Engkau, sehingga hidup kami makin hari terus menyenangkan Tuhan, dan hidup kami menjadi berkat dimanapun kami berada.
orang lain melihat karakter Kristus nyata dalam kehidupan kami. Dalam setiap pikiran kami dikuduskan dalam nama Yesus. Setiap perkataan kami dikuduskan, hati kami disucikan, dikuduskan senantiasa. Sehingga setiap perkataan-perkataan yang lahir dari hati kami, dari pikiran kami, biarlah perkataan, tindakan, perbuatan yang sungguh-sungguh seperti firman Tuhan katakan, segala yang baik, yang sedap didengar, semua yang datangnya daripada Tuhan, yang ada di dalam hati kami, biarlah itu yang boleh tampil keluar. Nama Tuhan dipermuliakan di atasnya, hidup kami jadi berkat. Berkati umat-Mu Tuhan, terus meteraikan firman-Mu sungguh-sungguh dalam kehidupan kami. Kami hidup berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih berkati hamba-Mu sudah menyampaikan isi hati-Mu. Pakai lebih lagi hikmat Tuhan, pengurapan Tuhan nyata dalam kehidupan hamba-Mu Tuhan. Berkati dalam pelayanan, keluarga, segala pekerjaan usaha diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang Kau nyatakan melalui hamba-Mu dengan sukacita dan dengan hati yang terbuka taat kami boleh menerimanya Tuhan, dan kami akan melakukannya karena kami mengasihi Tuhan. Bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita akan berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan ucapan syukur pagi hari ini. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari sambil angkat tangan kita di hadapan Tuhan, nyatakan kasih-Nya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia Tuhan, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari berikan syukur, tepuk tangan, sorak-sorai buat Bapa kita Tuhan yang setia. Terima kasih buat kesetiaan-Mu. Waktu lepas waktu Tuhan, hari, bulan, bahkan tahun berganti sampai hari ini, kami boleh tetap merasakan kesetiaan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu Tuhan yang tidak pernah terlambat, tidak pernah habis-habisnya. Kalau dulu waktu yang lalu Engkau sudah menolong kami, hari ini kami tetap percaya Engkau masih tetap akan menolong setiap kami. Bahkan di waktu yang akan datang Engkau tetap Allah yang setia untuk menolong setiap kami. Untuk kami boleh terus melihat, untuk kami boleh terus memperkatakan, untuk kami boleh terus menyaksikan kebesaran, kedahsyatan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu yang terus menuntun kami, menguatkan kami, sehingga kami tetap
kuat berdiri sampai hari ini semata-mata semua karena kemurahan anugerah-Mu yang berlimpah-limpah. Sukacita kami Tuhan Yesus karena Engkau baik, sungguh baik dan teramat baik. Biarlah di akhir ibadah ini Tuhan kami boleh mengakhirinya dengan ucapan syukur karena kebaikan-Mu. Terima kasih, kami tetap meyakini, kami tetap percaya Engkau tetap terus bekerja, melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami. Apapun keadaan kami sampai hari ini, kami tahu Tuhan tetap setia, menopang, menguatkan, memulihkan, bahkan terus memberkati keluarga kami. Terima kasih buat anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang Tuhan tambahkan satu umur dalam hari-hari ini. Kami percaya dengan bertambahnya usia, biarlah bertambah kasih mereka lebih lagi kepada Tuhan. Makin hari makin takut akan Tuhan, makin menjadi pelaku firman Tuhan. Berkat Tuhan berlimpah-limpah, sukacita, apa yang dirindukan Tuhan genapi sesuai dengan firman-Mu. Berkati pribadi lepas pribadi. Terima kasih, terima kasih. Tuhan Yesus, hamba-Mu, kami juga berdoa untuk anak-anak yang telah dibaptis. Biarlah Tuhan ini tidak menjadi perhentian, tapi menjadi sebuah awal untuk mereka terus bertumbuh di dalam takut akan Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter Kristus. Berkati kehidupan mereka, berkati masa depan mereka di dalam Kristus. Terima kasih. Dan sebentar kami akan pulang, kami akan meninggalkan tempat ini, kami akan melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan selepas ibadah dari tempat ini, kami boleh pulang, undur diri dengan terima berkat yang berlimpah-limpah dari Engkau Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu sekasih Tuhan, angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan yang berlimpah pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan bersama dengan iman katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu.